Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Putri Suci Ramdhani, peserta Latsar CPNS Angkatan 62, instansi UPTD KPH Nunukan, Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara. Pada video ini, saya akan mereview agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita mulai dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Kita mulai pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu, pada tanggal 25 Oktober 1908, didirikannya Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Kemudian, pada tanggal 30 April 1926, didirikannya Kongres Pemuda I dan dilaksanakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuknya BPUPKI, kemudian 7 Agustus dibentuknya PPKI. Berikut merupakan 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut atribut kenegaraan. Yang pertama yaitu bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sang merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang kita gunakan. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Yang pertama, yaitu cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Berikutnya materi kedua yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berikutnya yaitu isu kritikal. Yang pertama, current isu atau isu saat ini, yaitu merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Kedua, emerging issue atau isu berkembang, yaitu merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Ketiga, isu potensial yang merupakan kelompok isu yang belum nampak di ruang publik. Kemampuan menetapkan isu ada 3, yaitu environmental scanning, problem solving, dan analisis. Berikutnya teknik analisis isu strategis. Yang pertama yaitu teknik tapisan isu, yaitu dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Yang kedua yaitu teknik analisis isu, yaitu dengan menggunakan mind mapping, fishbone, dan SWOT. Berikutnya materi ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Hal-hal yang dibahas dalam bela negara yaitu menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, kedua menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, ketiga menyusun rencana aksi bela negara, yang keempat melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Baik, sekian review materi agenda 1. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.